persembahkan program Santapan Rohani. Terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, "Orang itu bodoh." Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya. Judul renungan kali ini, Belajar dari Kebodohan, ditulis oleh Con Campbell. Seorang laki-laki masuk ke sebuah minimarket di Wollongong, Australia. Menaruh selembar uang $20 di meja kasir dan minta ditukar dengan uang kecil. Ketika kasir membuka laci, laki-laki itu mengeluarkan pistol dan meminta semua uang di dalam laci diserahkan kepadanya. Kasir pun buru-buru memenuhi permintaannya. Laki-laki itu merenggut sejumlah uang dari kasir itu dan kabur, sambil meninggalkan uang $20 di meja. Berapakah jumlah uang kas yang dibawanya lari dari kasir? $15. Kita semua pernah melakukan kebodohan, walaupun sebenarnya tidak seperti perampok tadi. Kita berusaha melakukan yang benar. Kuncinya adalah bagaimana kita belajar dari perbuatan bodoh kita. Kalau tidak ada yang membetulkan, keputusan-keputusan kita yang buruk bisa menjadi kebiasaan, yang kemudian akan membawa pengaruh buruk pada karakter kita. Kita menjadi orang bodoh yang tumpul pikirannya. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Terkadang tidak mudah bagi kita mengakui kebodohan diri sendiri, karena itu akan menyulitkan kita. Mungkin kita perlu memikirkan kelemahan tertentu pada karakter kita, dan itu menyakitkan. Atau mungkin kita perlu mengakui bahwa kita sudah mengambil satu keputusan tanpa pertimbangan matang. Dan lain kali kita perlu berhati-hati. Apapun alasannya, mengabaikan kebodohan hanya akan merugikan diri sendiri. Syukurlah Allah dapat menggunakan kebodohan kita untuk membentuk dan menghajar kita. Ganjaran itu memang tidak menyenangkan pada saat diberikan, tetapi didikannya akan membuahkan hasil yang baik untuk jangka panjang.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Marilah kita menerima ganjaran dari Allah Bapa atas kebodohan kita dan memintanya membentuk kita agar semakin menyerupai gambaran anak Allah yang dikehendakinya. Keputusan bodoh apa yang Anda ambil baru-baru ini? Dan menurut Anda, apa yang Allah ingin Anda pelajari dari tindakan itu? Terima kasih ya Bapa karena Engkau menggunakan kebodohanku untuk membentuk dan mendidik aku. Kiranya aku rela menerima hajaran-Mu dengan mengizinkan-Mu berkarya dalam diriku.